Oke, di video kali ini kita bakal membandingkan performa dari MediaTek Helio G85, MediaTek Helio G88, dan MediaTek Helio G95. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di video kali ini lebih pengen buktiin aja ya buat performa dari MediaTek Helio G88 itu kayak gimana. Soalnya kan chipset ini tergolong baru ya, dan pastinya kalian juga penasaran dong dengan performanya kayak gimana. Oke, jadi di sini unit yang aku pakai tentu aja adalah Redmi 10, sebuah smartphone entry level terbaru dari Xiaomi yang cukup menarik nih dengan MediaTek Helio G88 yang dibawanya. Buat kapasitasnya ini sendiri, smartphone ini tuh ada di 6/128GB dan ini adalah varian tertinggi untuk smartphone ini, di mana ini harganya Rp2.499.000. Oke, lawan selanjutnya itu adalah MediaTek Helio G85 dan smartphone yang aku pakai di sini ini adalah Infinix Note 10 yang punya kapasitas 6/128GB juga. Dan buat harganya sendiri, ini Infinix Note 10 punya harga lebih murah ya, yaitu ada di angka Rp2.349.000. Dan terakhir ini ada Redmi Note 10S, sebuah smartphone yang menurutku adalah pilihan paling bagus di harga 2 jutaan. Smartphone ini sendiri pakai chipset MediaTek Helio G95, sementara buat kapasitas yang aku punya ini ada di 6/64GB dan dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Oke, pertama dan yang paling jelas ini kita bakal tes ketiga smartphone ini pakai aplikasi benchmark. Yang pertama ini ada Antutu Benchmark versi 9 ya. Di tes pertama ini kalian bisa lihat kalau Redmi Note 10S jelas punya skor yang lebih tinggi dibanding Redmi Note 10 dan Infinix Note 10. Tapi yang agak aneh di sini ini malah skor dari Infinix Note 10 yang pakai MediaTek Helio G85 justru lebih tinggi dibanding skor milik Redmi 10 yang pakai MediaTek Helio G88. Oke, karena kurang yakin makanya dilakukan tes lagi nih setelah suhu keduanya stabil dan ternyata skor dari MediaTek Helio G85 ini masih lebih tinggi dibanding MediaTek Helio G88 di Redmi 10. Sementara itu buat Redmi Note 10S dengan MediaTek Helio G95-nya ini jelas masih jauh ya di atas dengan selisih 80-90 ribuan. Nah, buat Redmi 10 di sini kelihatan jelas ya kalau skor CPU-nya ini lagi-lagi kalah, padahal harusnya unggul dibanding Infinix Note 10. Sementara itu buat GPU skornya ini juga kalau kita bandingin di Redmi Note 10 ini juga kalah, padahal GPU mereka berdua ini mirip yaitu Mali G52MC2. Oke deh, kita lupain Antutu dan kita berpindah ke Geekbench 5. Di sini lagi-lagi skor dari MediaTek Helio G95 jelas paling tinggi ya. Tapi yang aneh ini masih aja nih, di MediaTek Helio G88 skornya ini masih di bawah MediaTek Helio G85. Untuk single core-nya sih tipis ya, dan bisa dibilang ini seimbang. Cuma kalau buat multi-core skornya ini udah terhitung beda jauh dengan gap sampai 150 poin. Dan akhirnya ya bisa disimpulkan dari skor benchmark tadi kalau ternyata MediaTek Helio G88 performanya masih di bawah MediaTek Helio G85. Entah ini emang karena belum maksimal karena SoC baru atau emang Xiaomi masih ada bug system yang menahan performa maksimal dari MediaTek Helio G88 ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari tes tadi, MediaTek Helio G85 di Infinix Note 10 ini benar-benar nggak ngecewain dan bisa kasih perlawanan yang maksimal ke Redmi 10. Oke, acara selanjutnya ini kita bakal tes gaming langsung ya. Game pertama tentu aja game yang paling ringan dan paling banyak dimainin nih. Yap, Mobile Legends. Langsung aja buat ketiganya ini sama-sama bisa kasih performa maksimal. Bedanya di sini Infinix Note 10 grafik mentoknya cuma di high aja, sementara itu Redmi 10 dan Redmi Note 10S bisa sampai grafik ultra dan high frame rate-nya bisa dinyalain. Tapi untuk tes kali ini ketiganya sama-sama kita set ke settingan high dengan high frame rate mode on. Buat Infinix Note 10 ini frame rate cukup stabil di angka 58-60 fps. Cuma ya beberapa kali drop ke 50 fps, tapi ini masih bagus banget karena 50 fps ini juga tergolong bagus dan angka yang tinggi buat sebuah frame rate di game smartphone. Sementara itu Redmi 10 ini juga sebenarnya cukup stabil ya di angka 58-60 fps.
Cuma ini lebih sering drop ketimbang Infinix Note 10, di mana di Redmi 10 ini pakai MediaTek Helio G88 kadang bisa terjun bebas ke 45 fps atau bahkan 40 fps. Cuma kalau aku mainin seperti biasa, frame rate-nya ini nggak kerasa dan tetap bisa menyajikan permainan yang smooth selama mainin game Mobile Legends ini. Nah, kalau Redmi Note 10s ini juga sama aja kayak Infinix Note 10, di mana frame rate stabil ini ada di angka 58 sampai 60 fps. Cuma dropnya sesekali sampai 50 fps aja, nggak kayak Redmi 10 tadi yang bisa sampai 40 fps. Dan overall main di ketiga device ini pakai game Mobile Legends rasanya udah enak banget, dan aku bisa menikmati main game Mobile Legends dengan nyaman di ketiga device ini. Oke, lanjut ke game selanjutnya, yaitu adalah PUBG Mobile. Di game ini MediaTek Helio G85 dan MediaTek Helio G88 ini cuma mentok sampai settingan Smooth Ultra aja. Sedangkan MediaTek Helio G95 ini udah beda kelas lah ya, dan ini bisa dapetin settingan Smooth Extreme. Nah, di game ini Infinix Note 10 ini stabil banget ya buat mainin game yang satu ini. FPS bisa kalian lihat sendiri kalau ini ada di angka 37 sampai 40 fps, dan mentok-mentok ya di 37 itu aja, dan gak ada frame rate yang sampai ke bawah banget, dimana kalau saat dipakai ini aku sih ngerasa udah nyaman banget, dan overall aku puas banget sama performa MediaTek Helio G85 buat mainin game PUBG Mobile di Infinix Note 10. Kalau untuk Redmi 10 dengan MediaTek Helio G88-nya, ini HP tuh sebenarnya udah bagus ya buat performanya. Cuma ya itu tadi nggak sestabil dan senyaman di MediaTek Helio G85, dimana frame rate beberapa kali kelihatan drop. Tapi overall buat performanya di game PUBG Mobile, MediaTek Helio G88 ini udah ngangkat banget kok dan tergolong nyaman. Nah, bedanya di Redmi Note 10s ini aku pakai settingan Smooth Extreme ya, dimana FPS tuh bisa tembus sampai 60 fps. Cuma ya beberapa kali drop ke 50 sampai ke 45 fps. Tapi ini masih enak banget kok. Ngedropnya pun ini masih jelas jauh lebih enak Redmi Note 10s ketimbang Redmi 10 dan Infinix Note 10 tadi. Yang ketiganya sebenarnya overall ini masih bisa kasih pengalaman yang asik lah buat game sesuai dengan kelasnya. Oh ya, buat catatan aja ya, gyroscope di Redmi 10 dan Infinix Note 10 ini nggak berjalan dengan baik, alias cuma software aja. Jadinya ini peringatan aja buat kalian yang doyan pakai gyroscope, mending pertimbangin lagi pilihan kalian. Oke, next kita ke game terakhir, yaitu adalah game Genshin Impact. Di sini ketiga device kita set ke settingan lowest 60 fps ya, dan kita mau lihat apakah ketiganya mampu tembus sampai 60 fps atau enggak. Oke, peserta pertama alias MediaTek Helio G85 di Infinix Note 10 ini ternyata nggak ngangkat buat mainin game ini. FPS tertingginya pun cuma ada di angka 45 fps, dan normalnya ini ada di angka 30 sampai 35 fps. Sementara buat frame dropnya ini bisa sampai 15 fps. Ya sebenarnya ini wajar lah ya, game super berat dimainin di HP 2,3 jutaan ini pasti agak sedikit maksa. Dan overall main Genshin Impact di Infinix Note 10 ini sebenarnya agak kurang nyaman, dan aku kurang merekomendasikan smartphone ini. Oke, lanjut ke Redmi 10. Di sini ternyata lebih buruk nih dari sebelumnya. FPS tertinggi ini ada di angka 40 fps. Rata-rata FPS-nya ada di 20 sampai 30 fps, dan yang paling drop ini sampai 10 fps. Waduh, ini sih udah nggak nyaman ya. Kalau di Infinix Note 10 tadi agak kurang nyaman, di sini beneran nggak nyaman. Dan jujur, aku tuh udah mulai kecewa sama performa MediaTek Helio G88 yang cuma segini aja buat performanya. Dan terakhir, udah deh, ini beda kelas banget. Di settingan lowest 60 fps, MediaTek Helio G95 ini maksimal bisa dapetin di angka 60 fps. Terus rata-ratanya ini ada di angka 35 sampai 45 fps, dan paling dropnya ini ada di angka 22 fps. Dan yep, ini sih udah jelas ya, berarti kalau kita urutin, si MediaTek Helio G95 ini punya posisi yang jauh lebih tinggi di antara ketiganya. Terus menyusul MediaTek Helio G85 yang secara mengejutkan mampu melibas penerusnya tanpa ampun, dan sayang sekali, chipset baru yang sekaligus penerus dari MediaTek Helio G85 tadi ini masih belum kasih performa yang maksimal. Yap, MediaTek Helio G88 ada di urutan ketiga.
Tapi ya kita tentu berharap ya kedepannya Xiaomi bisa memaksimalkan kemampuan chipset smartphone ini. Dan balik lagi, kayaknya ini ada di masalah software aja yang belum beres dikerjain Xiaomi tapi udah dijual di pasaran. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Yuk!